Karena banyak juga omongan-omongan dari luar yang bahwa ini tidak ada proyeknya dibilang bahwa proyeknya hayalan, dan nanti Anang nipu ngambil duit masyarakat untuk pergi. Terkadang saya geleng-geleng kepala ngelihat berita-berita di Indonesia mengenai kasus yang katanya penipuan investasi bodong lah, gara-gara ikutan afiliator. Terus sekarang muncul lagi orang-orang yang merasa dirugikan atas investasi kripto ASICS token Anang Hermansyah. Ada yang saya baca orang ini rugi 50%-an setelah membeli ASICS token yang awalnya make modal 25 juta terus tiba-tiba jadi 12 jutaan. Ya saya pengen ketawa tapi takut dosa. Guys, udah sering saya katakan Tuhan itu udah ngasih kita otak untuk dijadikan makhluk paling sempurna di dunia ini yang bisa berpikir, bisa mengetahui mana baik mana buruk. Mbok ya pakailah otak kalian untuk berpikir sebelum bertindak, bro. Tuh kadang-kadang saya greget juga bro baca berita beginian. Kok bisa lu minta pertanggungjawaban Mas Anang Hermansyah atas kerugian dari aset yang lu beli sendiri? Ini tipe-tipe yang begini bukan tipe investor lah. Tipe orang FOMO yang takut ketinggalan, nggak beli dan nggak jadi orang kaya mendadak. Makanya kok lucu gitu loh. Lu yang punya duit, lu beli dengan tangan lu sendiri, yang mencet tombol swipe di pancake lu sendiri, sekarang pas udah rugi malah minta pertanggungjawaban. Lah, sebetulnya lu ngerti nggak sih lu sedang investasi apaan? Paham nggak sih gimana resiko dalam berinvestasi kripto? Kalau nggak ngerti, kenapa lu ikutan beli tong? Ya ampun. Kalau saya nih, kita kan dikasih otak sama Tuhan. Nah, saya bakal cari tahu dulu ASICS token projectnya jelas nggak? Udah ada izin nggak? Udah listing nggak di exchange besar dunia atau paling tidak exchange lokal lah ya seperti di Indodax misalnya. Nah kalau semua berita udah jelas dan lu memutuskan untuk beli, udah bener nggak lu masuknya di harga sekarang? Jangan asal masuk aja bro, ikut-ikutan karena takut ketinggalan akhirnya beli di pucuk. Terus pas tokennya tiba-tiba nyungsep, minta pertanggungjawaban. Jadi sebaiknya sebelum terjun di dunia kripto, perbaiki dulu deh mental berinvestasi lu pada yang minta pertanggungjawaban itu. Terutama untuk emak-emak yang udah merasa dirugikan ya atas pembelian token ASICS ini. Investasi itu resikonya sangat tinggi bro, sangat kejam. Kalian harus tahu itu dulu sebelum memulai untuk investasi di dunia kripto, supaya kalian lebih aware, lebih mawas diri, lebih bisa menerima ketika aset kalian jatuh. Jadi ketika itu terjadi, kalian udah siap akan kerugian yang mungkin kalian dapetin. Make uang panas aja untuk berinvestasi kripto, menurut saya itu udah salah kaprah bro. Udah nggak paham gimana berinvestasi kripto. Apalagi sampai jual tanah lalu beli sebuah aset kripto yang dipercaya bakal bisa ngasilin kalian duit berpuluh-puluh kali lipat. Nah, apalagi sampai kayak gitu ya. Itu sudah parah banget loh. Nah, jadi untuk kalian nih yang pengen cari tahu juga mengenai ASICS token Anang Hermansyah, tonton terus video ini apakah token ASICS adalah token scam atau token abal-abal yang cuma ikutan tren masa kini? Atau emang token yang memiliki project yang jelas dan rekomendasi untuk dibeli? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng di video ini dalam waktu singkat kurang dari 10 menit aja ya, karena saya tahu waktu kalian sangat berharga. Sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian dapetin update mengenai kripto dan berinvestasi yang benar di dalam cryptocurrency. Sebelumnya sedikit update dulu, kalau kemarin kita udah ngebahas 3 rekomendasi koin micin untuk Februari 2022 ya. Jadi kalian bisa dapetin rekomendasi koin micin di dalam video ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama mengenai project dari ASICS token. Jadi di sini ASICS token akan mengembangkan 3 buah project besar ya nantinya, yaitu Play to Earn Game, ASICS NFT Marketplace, dan juga Nusantara Land Metaverse. Play to Earn Games yang dikembangkan nanti itu berupa permainan tradisional yang dituangkan ke dalam versi digital. Jadi seperti ini ya tampilan dari permainan congklak. Mungkin ya pemenang di dalam permainan congklak ini mendapatkan reward berupa token ASICS. Jadi ini masih perkiraan saya aja ya. Mungkin kalian ada yang tahu apa reward yang didapatkan dari permainan congklak ini, bisa dituliskan di kolom komentar ya.
Lalu project berikutnya ada ASICS NFT Marketplace. Jadi di dalam NFT Marketplace dari ASICS ini, kalian dapat memperjualbelikan produk-produk kalian dalam bentuk NFT atau non-fungible token ya, untuk menghasilkan token ASICS yang tentunya nanti hasil jual dari NFT tadi yang berupa token ASICS bisa dijual lagi ke dalam bentuk rupiah nanti setelah token ASICS terlisting di Indodax, sehingga kalian bisa dengan mudah mentradingkan token ASICS ke dalam bentuk rupiah. Project yang terakhir itu ada Nusantara Land Metaverse. Jadi nanti di dalam metaverse-nya ASICS, kalian bisa beraktivitas layaknya dunia nyata, bertemu klien, meeting, melakukan aktivitas jual beli, atau membeli tanah virtual. Jadi kurang lebih mirip dengan Decentraland lah ya, ataupun The Sandbox. Tentunya aktivitas yang kalian lakukan di dalam Nusantara Land nantinya akan membutuhkan token ASICS sebagai financial exchange-nya atau mata uang untuk transaksi di dalam dunia virtual dari Nusantara Land ini. Sehingga dari ketiga proyek besar yang akan digarap ASICS, tentu semua membutuhkan peredaran token ASICS di dalamnya untuk membuat semuanya berjalan ya. Sehingga ketika ketiga proyek benar-benar rilis, tentu harga token ASICS akan mengikuti perkembangan proyek itu sendiri. Lalu roadmap dari ASICS apa aja sih? Nah, kalian bisa baca-baca sendiri ya, di sini udah sangat jelas ditampilkan. Yang perlu digarisbawahi adalah audit Certix. Jadi ASICS di sini juga diaudit oleh tim Certix. Jadi tentu ini nggak main-main ya. Lalu perencanaan untuk didaftarkan di exchange global dan di Indonesia termasuk salah satunya yaitu Indodax ya. Lalu yang terakhir yang nggak kalah penting itu mendapatkan lisensi dari Bapepti. Jadi ketiga hal penting di dalam roadmap ASICS ini semua udah dijelasin dan segera terrealisasi dalam kuartal ketiga, yaitu di sekitaran bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya. Nah, terkait dari roadmap ASICS, kemarin ada kasus larangan dari Bapepti bahwa ASICS dilarang untuk diperdagangkan dengan alasan karena tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia sesuai peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Namun hal ini udah diklarifikasi oleh pihak Bapepti di dalam Twitternya yang menuliskan bahwa token ASICS harus memenuhi aturan Bapepti sehingga layak untuk diperdagangkan dan bisa dipastikan keamanannya. Nah, hal ini juga sedang diproses oleh tim ASICS sesuai dengan roadmap yang telah dituliskan ya. Lalu untuk proses listing di exchanger lokal seperti Indodax, tentu mereka ingin suatu aset kripto telah mengantongi izin dari Bapepti dulu sebelum pada akhirnya bisa launching untuk diperdagangkan di dalam exchanger lokal seperti Indodax. Nah, jika menjawab pertanyaan yang saya tulis di judul bahwa ASICS token Anang Hermansyah scam, tentu saja token ASICS nggak bisa kita sebut scam ya. Dari semua penjelasan singkat yang saya sampaikan tadi, jelas bahwa token ASICS memiliki proyek yang luar biasa jika ini nanti benar-benar akan rilis ya. Apalagi ditambah dengan audit dari Certix, mendapatkan lisensi dari Bapepti dan juga akan dilisting di dalam exchanger global maupun lokal. Tentu saja ASICS token bukan token scam ya. Sehingga apakah token ASICS layak untuk kita beli? Nggak perlu dilakukan lagi, tentu saja token ASICS layak untuk diperjualbelikan ya. Dengan syarat kalian harus paham betul resiko yang dihasilkan dalam berinvestasi kripto. Supaya nggak kejadian seperti emak-emak FOMO yang cuman ikut-ikutan investasi tapi nggak paham gimana risikonya. Dan yang nggak kalah penting, kalian harus tahu kapan harus masuk ke dalam pasar untuk membeli dan kapan harus keluar dari pasar supaya nggak kena risiko dump yang terlalu besar. Dalam berinvestasi apapun jenisnya, itu semua ada risiko masing-masing ya bro. Cuma bedanya tingkat besar kecilnya risiko yang akan didapat itu setiap instrumen investasi ada porsinya masing-masing. Sehingga dengan kalian mengetahui resiko dari instrumen investasi yang bakal kalian jalani, kalian udah siap menerima apapun yang akan terjadi, bahkan sampai kehilangan modal sekalipun, kalian harus udah siapkan dengan matang mental kalian ya. Karena di dalam cryptocurrency apapun bisa terjadi ya bro. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah token ASICS layak untuk dibeli? Tuliskan di kolom komentar ya. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.